disiksa dulu saya, diadili dulu oleh keluarga besar saya. Iya, sampai kaki saya kan dibuntungin. Saya dipasung, ya, dirantai, di bak sampai 3 bulan nggak dikasih makan. Tapi anehnya nggak terasa lapar, minum air itu kenyang aja. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Berapa M, berapa T, silakan. Asal iman Islam kamu saya beli. Apa yang Anda lakukan jika di puncak kesuksesan Anda tiba-tiba divonis hanya memiliki sisa umur hitungan bulan, dan di tengah keputusasaan itu, sebuah mimpi datang mengubah segalanya, namun perubahan itu menuntut harga yang sangat mahal, siap kehilangan harta, keluarga, bahkan anggota tubuh. Selamat datang kembali di channel Ulasan Dakwah. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa tentang keteguhan iman dari seorang pria keturunan Tionghoa bernama Joe Coffey dan kini dikenal sebagai Muhammad Naufal, seorang mantan pengusaha sukses yang harus melewati ujian fisik dan mental yang tak terbayangkan demi mempertahankan kalimat syahadat. Joe Coffey lahir dalam keluarga Tionghoa yang sangat kental dengan tradisi. Ayahnya dari Tiongkok, bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Kehidupan Joe awalnya sangat mapan. Ia adalah pemilik toko emas dan berlian di Jakarta, memiliki apartemen, mobil mewah, dan ijazah S2 yang menjanjikan masa depan yang cerah. Namun, pada tahun 2005, badai itu datang. Joe sering mengalami sakit kepala yang hebat, ternyata adalah kanker otak stadium 4. Dokter di Singapura bahkan sudah angkat tangan dan memvonis hidupnya hanya tinggal hitungan bulan. Di titik terendah inilah sebuah keajaiban datang lewat mimpi. Dalam mimpinya, Joe didatangi sosok bercahaya yang memberikan pesan mendalam. Jika kamu ingin sembuh, sembahlah Tuhan yang benar, yaitu Allah. Di dalam mimpi itu pula, Joe dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajaibnya, setelah mimpi itu, Joe sembuh total. Dokter menyebutnya sebagai mukjizat medis. Namun, manusia seringkali lupa saat sudah kembali sehat. Karena takut kehilangan harta dan diusir keluarga, Joe mengabaikan pesan mimpinya. Ia kembali berbisnis emas, kembali ke kehidupan lamanya. Tetapi Allah punya cara lain untuk memanggil hambanya. Joe jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah. Peringatan kedua datang melalui mimpi. Masuklah ke agama Islam secara kafah atau menyeluruh, atau kamu akan celaka dunia akhirat. Kali ini, Joe tak mau lagi ingkar. Ia mencari ustadz, belajar sejarah Nabi, dan akhirnya dengan keyakinan penuh, ia memeluk Islam secara resmi. Keputusan Joe memeluk Islam ditentang keras oleh keluarga besarnya yang sangat fanatik. Ia diadili, bukan hanya karena kata-kata kasar. Joe mengalami penyiksaan fisik yang mengerikan. Salah satu jari kakinya dipotong oleh kakak iparnya sendiri yang murka. Joe disekap, tidak diberi makan selama 3 bulan. Namun, ia menceritakan sebuah keajaiban. Meski hanya minum air, ia merasa kenyang. Allah menguatkan fisiknya. Tak berhenti di situ, keluarganya mencoba membeli imannya. Joe diberikan cek kosong. Ia boleh menuliskan angka miliaran atau triliunan asalkan mau kembali ke agama lamanya. Karena saya udah disiksa tetap masih mau Islam, akhirnya saya dibujuk dengan harta. Jadi orang tua saya, kakak saya memberikan saya cek kosong, suruh isi berapa M, berapa T, silakan. Asal iman Islam kamu saya beli. Namun jawaban Joe sangat berkelas. Silahkan bunuh saya, karena kata guru saya, jika saya mati begini, surga sudah menunggu. Karena tidak bisa digoyahkan dengan uang maupun siksaan, Joe akhirnya diusir. Ijazah S2-nya dibakar di depan matanya. Ia keluar dari rumah mewah hanya dengan baju yang melekat di badan. Dari seorang bos toko emas, Joe seketika menjadi seorang gembel yang tidak punya apa-apa. Namun, disinilah ia menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Joe mulai belajar mengaji dari nol. Ia menghabiskan 6 tahun di pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan dilanjut 3 tahun di Cidahu, Banten. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang tumpukan emas, tapi tentang sujud yang benar kepada Sang Pencipta. Joe bahkan menikahi mantan karyawannya sendiri yang juga dipecat karena dituduh menghasut Joe masuk Islam. Mereka mulai hidup dari bawah, sempat berjualan di kaki lima hingga menyewa ruko kecil. Ujian belum berakhir.
Saat pandemi COVID-19 melanda, bisnis Joe hancur, ia bangkrut total. Demi menghidupi anak dan istrinya, Joe terpaksa tinggal di kolong jembatan selama 1 tahun. Sementara anak dan istrinya dititipkan di mertua. Ia bekerja menjadi tukang cuci piring di warteg dengan gaji 50.000 sehari. Gaji itu pun selalu ia kirimkan untuk nafkah keluarganya. Kesabaran itu berbuah manis. Joe akhirnya bertemu dengan Yayasan Mu'alaf yang melihat potensinya. Karena latar belakang pendidikannya yang kuat di pesantren, Joe kini dipercaya mengelola pendidikan ibadah bagi para mu'alaf lainnya. Kisah Muhammad Naufal atau Joe Coffee mengajarkan kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang murah, ada harga yang harus dibayar, dan ada ujian yang harus dilewati. Pesan beliau bagi para mu'alaf, jangan hanya mengandalkan sertifikat untuk mengemis. Jadilah mu'alaf yang kafah dengan ilmu. Dan bagi kita yang terlahir muslim, kisah ini adalah tamparan keras. Sudahkah kita mensyukuri nikmat iman tanpa harus kehilangan jari kaki terlebih dahulu? Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih mencintai sujud kita kepada Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.